Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 23 Juli 2026 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke. Sekarang bagaimana nih ya? Kalau dilihat ini pergerakan XAU-nya kemarin nabrak semua level yang ada di H4 ya. Literally semuanya nabrak dan kemudian dia drop. Ya, jadi di sini marketnya nabrak area supply pertama ya kan, nabrak kemudian dia drop, kemudian dia naik lagi sampai nabrak area H4 lagi di 4166 ya. Seperti yang saya bilang juga di grup Discord, bagi yang ada ngambil sell di sini ini lumayan ya, dapat dari harga 4155 atau nggak sekitar 4160 plus ya kan. Terus sampai tadi pagi subuh itu dapat lah ya, banyak tuh ya, 300-200 pip oke lah dapat. Ini soalnya kemarin ya di grup Discord tuh kenapa bisa saya bilang 4155 itu bisa untuk dijadikan area scalping sell gitu. Yang pertama di sini kita dapat yang namanya area order block di sini ya, order blocknya secara H1. H1 kan start dari 55, makanya saya bilang kalau sudah masuk di 55 ini bisa untuk yang namanya di scalping sell ya. Kalau mau lebih presisikan lagi adalah di 15 menit. 15 menitnya itu adalah seperti ini. Jebret tuh ya. Mentok sampai 4180 dan juga di sini 4166 adalah bisa dibilang resisten juga di H4 dan akhirnya ya udah ya kan. Marketnya naik, ngetes sekali 63 kemudian turun, dicoba lagi sekali sampai akhirnya baru benar-benar turun ke bawah. Wih, jauh sekali ya. Tapi tetap aja sih ini tidak merubah tidak merubah structure sih sebenarnya ya. Jadi ini tetaplah tidak berubah secara pandangannya di sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kita bisa lanjut open posisi buy atau kita bisa mau scalping sell tipis-tipis aja dulu? Oke ya. Untuk hari ini hari Kamis ya, kita akan mendapatkan berita seperti biasa, yaitu setiap hari Kamis setiap minggunya, yaitu ada unemployment claim. Diperkirakan sih di sini tingkat unemployment claim-nya akan naik sih dari 208 ke 211 ya kan. Yang dimana kemungkinan itu akan menjadi hasil yang negatif bagi USD dan ini berarti akan positif bagi XAU. Untuk sementara ini sih semuanya ya, kalau boleh saya bilang risk aset, sentimen aset ini semuanya kalau boleh dibilang masih stabil ya kan. Semua ini masih rata kanan semua, masih balik naik semua, ya kan? Yang hanya dilema hanya USDN doang sih. Ini USDN saya ini masih ada posisi swing di sini ya. Jadi kalau ada yang kemarin nanya USDN bisa posisi swing pada saat saya live stream tanggal 16 Juli kemarin ya. Kalau nggak salah ya minggu lalu. Ya intinya dari minggu lalu lah kalau ada yang ngambil buy di sini dari 162 ini sudah lumayan ya, 100 pip lebih. Ini bisa di hold aja karena target saya masih sama di 164. Oil masih naik ya kan, mendekati angka 90 nih ya. Ini 90 seperti yang saya bilang di market outlook ini sudah mendekati titik kritis. Dan kalau dilihat gold juga ya, kalau boleh saya bilang gold ini sekarang skenarionya adalah marketnya itu naik akibat dari yang namanya, bisa saya pastikan sih ya, itu adalah dari tarif war. Jadi dari segi tarifnya ini membuat sentimen marketnya itu sangat luar biasa negatif untuk masalah tarif, yang menyebabkan ya udah ini marketnya memilih untuk membuat gold itu bergerak naik ya. Oke. Ya udah, ini berarti marketnya akan kembali lagi back to bullish, tapi menurut saya ini masih stabil sih ya, karena kalaupun ini marketnya melewati 4200 ya sebagai puncak dari swing high daily di sini di 4202, ini dailynya masih akan tetap dipandang sebagai bearish. Oke. Jadi ingat, secara daily sekali lagi ya, ini saya angkat sekali lagi biar nggak lupa. Ini H1-nya saya, ini change of character bisa saya hapus ya kan. Ini karena harga sudah terlalu tinggi, ini berarti saya hidden lagi ya. Karena biar nggak terlalu jauh soalnya. Saya kira ini bakal bisa drop, ternyata enggak ya. Ini saya hide dulu ya. Ini saya hide, ini area kotak juga saya hide juga. Nah, ini biar nggak terlalu banyak ya. Hide. Oke, bagian bawahnya biar nggak terlalu rame soalnya ya. Ini H4 3950. Ya diminta lihat juga itu H4 ya. Oke, daily ya. Daily sekali lagi ya. Daily itu adalah swingnya low,
lower high, lower low. Udah, titik. Ini adalah swing daily. Tidak berubah. Jadi walaupun nanti dia ini adalah naik di atas 4.200, ini belum menandakan yang namanya marketnya akan menjadi bearish. Tapi ya kan, sekali lagi kalau ditarik dari swingnya dari sini sampai sini, ini kan marketnya belum kena nih 61,8. Jadi bisa aja dengan dia naik nih jebret ngambil 4.200, kena 61,8-nya di 4214, baru tiba-tiba drop ekstrim. Wah, itu bisa terjadi juga. Ya. Jadi ini Fibonacci daily dari swing besarnya, ini 61,8 kan belum kena. Itu. Jadi kemungkinan kalau dia naik sampai 4.200 kena itu, wah itu mantap sih. Ya. Jadi dari segi daily, internalnya ini sekali lagi, internalnya ini adalah bullish dan internalnya ini adalah masih tegak lurus naik. Ya. Dan di sini kita mendapatkan yang namanya bullish fair value gap yang ada di time frame daily, yang dimana ini juga mepet dengan daily support, resistance become support juga di 4070 ya. Jadi kalau ada yang pengen cari buy nanti ya, biarkan ini marketnya turun dulu ya. Kalau ini marketnya masih bisa naik lagi mungkin terbatas ya, karena kan ini marketnya sudah naik 2 hari berturut-turut, lumayan ya, dari hari Selasa ya kan, dari harga 4.006 sampai tertingginya itu di 4.165. Ini naiknya 3,95%, lumayan sih. Jadi kalau ada yang mau cari buy, presisi amannya adalah di sini. Ya, di daily retest 4070 atau nggak sampai daily fair value gap di sini. Tunggu dia turun mungkin minggu depan ya kan, atau enggak mungkin sekarang atau enggak besok. Tunggu di sini baru kita bisa cari buy. Untuk sementara sih seperti itu ya. Ini merupakan daily fair value gap-nya. Indikator mengatakan stokastik cross ke atas dan RSI stay di 50. Nah, ini berarti tendensinya adalah marketnya untuk bisa lanjut naik sih sebenarnya ya. Ini sebenarnya masih ada potensial dia itu untuk bisa naik. Oke, ini adalah daily fair value gap mepet dengan daily 4070 ya, supaya tidak lupa. Karena saya mau delete biar nggak terlalu banyak. Oke. Nah, dari segi H4 sekarang bagaimana? Nah, dari segi H4 ini sebenarnya H4 ini masih tegak lurus ya, kalau boleh saya bilang. Ini H4 masih tegak lurus karena sekali lagi H4-nya adalah melakukan change of character di sini ya. Change of character eksternalnya kan di sini nih. Tuh. Dan ini kalau dibilang hampir retest dari change of characternya kemarin, ya hampir sih ya. Ini kan 4103, kemarin tuh turun hanya sampai 4107 berkili sih ya, hampir banget. Jadi sekali lagi secara H4 ini kan sudah change of character ya, berarti otomatis H4 nya ini adalah masih tegak lurus. Ditarik dari mana? Dari sini red, yang berarti yang sudah saya bilang juga dari segi daily ya. Swing H4 itu masih tegak lurus seperti ini ya, swing H4 masih tegak lurus seperti ini. Jadi kalau ingin tarik menggunakan Fibo, berarti ya udah tarik dari sini sampai di sini. Dan sekali lagi, kalau ini adalah titik nol, ya. Kalau ini bukan titik nolnya dan justru 4.200 titik nol, ya udah geser lagi naik gitu kan. Sekali lagi ini titik nol di 4166 ini masih bisa digeser kalau marketnya memilih untuk lanjut naik ya. Jadi kalau semisalnya tidak, ya ini untuk sementara ini Fibonacci-nya bisa dipakai dari sini sampai sini. Dilihat adalah daily-nya tadi 4070 dan daily fair value gap dan juga H4 area demand ini semua masuk ke area 50% Fibo. Tapi kalau dia geser naik sampai 4200 ya ini 61,8-nya lagi dikit. Ya, mungkin nge-sweep ya kan, nge-sweep sampai kena 61,8 daily 4220 mungkin ya kan. Ini sampai 61,8-nya bisa. Tapi sekali lagi, ini yang kalian lawan ketika marketnya 4.200 di sini, itu kalian lawannya adalah daily. Ya, jadi harap diperhatikan juga. Oke, jadi untuk sementara ini adalah Fibonacci-nya ada seperti ini. Oke, di sini 38,2-nya adalah area resistance become support-nya, area cantik juga 4100 ya kan, ini juga belum dites. Dan ya, ini kemungkinan kalau marketnya bisa turun sampai sana, kita masih bisa nge-buy. Hanya saja ada satu yang miss ya, hanya saja ada satu yang miss. Kenapa? Miss-nya adalah saya bilang swing masih tegak lurus. Yes, ini swing tegak lurus jelas.
Ya, hanya saja internal H4 adalah swing H1. Ya, kalau internal H4-nya ya udah dia berjalan seperti ini. High, low, high, low, high, low, high, low, high. Mepet banget di sini ada satu low di sini yang barusan kemarin. Ya, kemarin sore ini bisa dibilang ya. Jadi ini bisa berpotensi sebagai inducement atau akan menjadi change of character di time frame H1. Ya, jadi hati-hati nih. Ini low yang barusan terjadi biasanya kalau di time frame H4 dan H1 itu akan kencang change of character. Tapi karena daily-nya adalah bullish, berarti saya rasa itu tidak akan menjadi dilema sih sebenarnya. Ya, tapi tetap ini diperhatikan ya 4106. Kalau semisalnya hanya ekor doang di time frame H4, justru ini akan berubah menjadi inducement. Dengan kondisi berarti marketnya memilih untuk retest 4100 sampai 4090. Ya kan bisa aja H4 ini close di sini, ya kan? Kemudian next H4-nya itu dia nge-sweep jauh, tapi in the end dia tidak tutup di bawah 4106. Jadi kemungkinannya itu adalah inducement dan potensi untuk melanjutkan kenaikan itu masih ada. Ya, ini untuk sekarang ini bisa dibilang sebagai low kecilnya sebagai change of character di minor atau enggak di internal H4-nya di sini, low-nya. Oke. Internal H4 seperti itu, stokastik mengatakan RSI sudah mulai keluar dari zona overbought. Tapi dari segi stokastiknya dia masih stay di zona overbought. Secara historical ya, ini kita tidak ada divergence sama sekali ya. Kemudian secara historical juga kalau kita lihat stokastik dia diam di area overbought itu adalah terakhir itu di 3 Juli ya kan di sini. Dia naik, turun dikit, kemudian dia naik lagi sekali nge-push baru dia turun. Nah, ini kemungkinan bisa juga kayak begitu ya kan. Naik, turun dikit, nge-push, ini bisa lanjut turun lagi bisa. Tapi lihat ya, ini contohnya kayak begini nih. Ya. Ini kan awalnya terjadi break of structure, kemudian di sini terjadi change of character. Nah, change of character ini kan dengan body candle close gede banget ya kan. Jadi potensialnya adalah marketnya untuk kembali back to bearish. Nah, sekarang sama kayak di sini, ya kan. Apakah dengan body candle close yang besar sekali atau enggak? Kalau cuma ekor doang ya potensialnya marketnya masih bisa untuk lanjut naik. Jadi diperhatikan low di sini ya di 4106. Oke. Itu di H4. Sekarang kita ke H1. Nah, H1 pun ini juga sama ya. H1 juga ini sama. Sebentar, H4 untuk masalah support resistance 4137 selaku H4 ini kan awalnya dijebol ya, dijebol, retest dikit dan dia naik, dan ini sekarang balik lagi ke bawah nih. Nah, ini sih yang agak dilema nih sebenarnya. Ya. Dia sekarang di bawah 4137 secara historicalnya 4137 dengan 4135 ini kan awalnya bagus ya kan. Awalnya bagus nih, saya nggak usah terlalu ke belakang lah ya, di sini aja deh. Tuh kan. Awalnya bagus nih, seketahan break, balik, break, retest, turun gitu kan. Nah, ini sekarang begini nih, ya agak kacau nih. Jadi H4 awalnya di atas, ketabrak 4166, balik lagi ke bawah. Jadi 4137, 4135, 4136 ini merupakan area yang kurang begitu bagus sih sebenarnya untuk dicari. Ya, walaupun dia kehantam awalnya, tapi kan sekarang dia bergerak turun, jadi tidak sesuai nih sebenarnya. Jadi agak bermasalah aja sih. Ya. Terus kayak begini berarti 4137, 4136 apakah bisa dipakai? Menurut saya sih nggak usah dipakai ya kalau udah kayak begini nih. Karena ini biasnya lumayan sih ya. Awalnya bagus tapi tiba-tiba jelek aja nih. Jadi tidak begitu worth it untuk bisa dipakai dicari posisi gitulah bisa dibilang ya. Jadi H4 better kita pakai ini aja tetap di 4166-nya ya kan. Awalnya yang bagus di sini, sementara ini karena ini masih di respect ya kan. Lewat daripada itu baru kena 4200. Oke. Nah, kalau kita mengandalkan yang namanya swing kemarin ya kan, yang ditarik dari sini sampai sini, market itu berhenti di 78,6. Nah, ini juga bisa menjadi dilema sebenarnya nih. Apakah dia mengambil 78,6 kemudian dari sini dia drop ke bawah begini,
Bisa jadi sih, ya kan? Bisa aja. Cuman tetap ini kita perlu kepastian dulu ya. Dari geopolitik, apakah apa beneran marketnya masih memilih geopolitiknya ya kan untuk digerakkan oleh XAU, atau tarif, atau bagaimana? Ini saya juga perlu tahu ya. Sabar aja lah ya. Intinya sekarang dia ketahan di 66. Belum ada tanda-tanda untuk bisa jebol untuk sekarang. Nanti sih nggak tahu. Ya, kita cek ke H1 balik lagi. H1 sementara ini marketnya itu berada di dalam area bisa dibilang ya order block, demand apapun lah ya yang segede gambreng di sini. Dia itu turun ya kan, dan dia bergerak di tengah sekarang, belum ada tanda-tandanya. Jadi secara H1 sama ya kan, adalah dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high. Ya, simple. Jadi change of karakter H1 itu ada di sini juga sama, di 4106. Ya. 4106 sama aja sih, ya. Kemudian kalau mau ambil buy sekarang apakah bisa, karena berada di dalam area demand-nya? Ini sih sudah mantul ya di 2 jam yang lalu nih, dari 4117 sampai 4140, lumayan sih. Kalau mau buy sekarang coba entar dulu deh ya. Karena saya worry-nya ini H1-nya ada divergent nih ya. H1 ada divergent dan dia sudah turun. Oke, di sini dia ngebuat high. Nah, di sini dia ngebuat low ya. Nih, sini dia ngebuat low tuh ya kan. Di sini di sini dia ngebuat low. Tuh kan sama ngebuat low. Jadi karena ini divergent bearish ya, berarti kemungkinan ini marketnya sudah mulai melambat dulu untuk naik. Tinggal tunggu aja sih ini H1-nya balik muter, kita bisa cari buy atau enggak cari konfirmasi di sini supaya valid baru bisa cari buy ya. Karena H1-nya agak sedikit divergent sih. Tapi divergent ini hanya untuk ngebuang momentum ya. Hanya untuk ngebuang doang. Dalam artian untuk sementara ini hanya untuk ngebuang, karena secara structure ini H1 sekarang masih bullish. Oke. Jadi semua time frame untuk sekarang ini masih sama ya, roadmapnya daily bullish, H4 bullish, H1 pun bullish, tidak berubah pandangannya ya. Jadi kalaupun saya ingin ambil posisi ambil posisi buy di sini sekarang sih bisa ya, atau enggak ya tunggu di sini di H4, di sini juga bisa, atau enggak menunggu di fair value gap H4 di sini ya. Ini walaupun sudah dites juga sih ya. Ini fair value gap H4 tuh ya kan, yang gede sekali. Tuh ya, ini fair value gap H4 yang segede gambreng tuh kan. Gede banget. Sudah dites dan sudah naik. Jadi kalau mau buy lagi di sini kayaknya agak berat. Mungkin di H1 lah. Ya. Kalau di H1 area logis untuk cari buy sih sebenarnya di sini, di FVG H1 sama kayak kemarin sih. Lebih better sih di sini. Nggak tahu, lebih enak sih di sini ya. Lebih enak di sini. Walaupun di sini di atasnya kita ada fair value gap juga di H1 ya kan. Tapi ini fair value gap H1 sudah banyak dites, sudah banyak banget dilakukan pengujian juga di sini. Jadi menurut saya tidak begitu worth it. Jadi kalau ini ditembus ya kan, demand ini tembus, atau order block ini tembus, kena change of character atau enggak dia sweep doang, tunggu nextnya di sini. 4090 atau enggak 4100 pas gitu kan. Atau enggak di sini di H1-nya di 4085 bisa, atau enggak di pas daily 4070 itu juga masih enak tuh cari buy-nya. Oke, sekarang kita ke 15 menit. 15 menit sekarang bagaimana? Apakah masih bearish atau bullish untuk sekarang ya? 15 menit ini sih sekarang wait. High, low, lower high, lower low. Nah, dari sini berarti dia low, lower high, lower low. Lower high, lower low. Higher high, higher low, higher high. Ini sih pertamanya change of character di sini. Pencet, sorry. Ini. Kemudian dia turun. Low, lower high, lower low, lower high, lower low. Higher high, higher low, higher high. Bullish, cuman dia nge-sweep low di sini sih, di 4125. Dia sudah change of character di sini. Tapi cuman ekor doang nih. Nah,
ya kan? Dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ini sebagai original high-nya. Di sweep, tapi dia turun lagi ke bawah, dan sekarang dia itu sedang mencoba untuk mencari area order blocknya di sini. Ini sih area base-nya nggak tahu nih bisa ketahan atau enggak ya. Untuk sementara ini sih 15 menit masih tetap bullish. Jadi kalau dia break di bawah ini akan menjadi change of karakternya. Di bawah 4116 ya. Jadi kalau sekarang 15 menit bullish ya, untuk sekarang ini masih bullish walaupun dia turun ke bawah. Bisa nggak saya cari buy ya? Bentar. Set. Ini di bawah ya. Wah, belum bisa sih. Belum bisa ya, belum bisa. Belum bisa. Oke, apalagi 15 menitnya ini kencang banget nih. Suut naik, habis itu di dropin ke bawah. Belum bisa. Mungkin nanti lah ya. Mungkin nih kalau naik sedikit. Untuk sementara ini karena ini mepet banget ya, di sini besar change of karakternya yang di time frame H1 dan H4 ya kan. Dan di sini juga bentar, ini candle, oh saya kira ini candle nggak punya ekor nih. Ada candle nggak punya ekor, ternyata ada satu sebiji di sini di 4162. Oke, 4162 ada ya. Kemudian di bawahnya di sini ini ada, ini awalnya nggak ada, diambil dan kemudian naik. Lebih daripada itu sampai ke bawah di sini tidak ada, sampai 4070 juga tidak ada candle nggak punya ekor. Jadi utangnya sisa sebiji di atas sebenarnya nih. Ya cuma ini doang nih sebiji ya di 4162, dan itu pun di 15 menitnya adalah area supply juga atau enggak order block apapun lah sebutannya ya di sini. Tuh di pucuknya sebagai original area high. Jadi kalau ini di break ke atas ya, di atas 4166, di atas H1 juga ya, kalian ngide untuk cari buy boleh. Jadi kalau mau cari buy lebih aman, tunggu dia break of structure di sini, retest kalian buy sampai 4200 atau nggak sampai nge-sweep high di sini di 4204, sampai sana TP juga boleh. Karena ini merupakan sesi Asia high. Saya worry-nya dia sweep sesi Asia high kemudian dia break ke bawah kenceng ke bawah, itu juga bisa bermasalah. Ya, jadi hati-hati. Kalau mau cari aman sih di sini ya, tunggu dia di atas 4165, retest, cari buy, lumayan lah 400 pip ya kan, sampai 4200 nggak masalah. Daripada kalian harus menunggu di sini kepastiannya apakah dia mau naik atau turun gitu kan ya. Sabar aja. Untuk sekarang ini belum ada konfirmasi buat cari buy untuk sekarang. Saya juga belum ada niat cari buy dulu di sini karena belum ada. Mungkin kalau ingin buy di atas ya. Kalau mau buy di atas nih, usahakan 15 menit balik di atas ini, balik di atas 4140. Jadi kalau ada 15 menit ini balik lagi di atas 4150 ya. 4140 kayak di sini, bukan? Ini 15 menit nih. Jadi kalau dia balik lagi di atas serat, breakout, retest, naik, ya kalian bisa ngebuy di situ. Dari sini ngebuy bisa. Kalau enggak tunggu ya kan. Ketika dia naik di sini, kena area supply-nya, reject dikit, konfirmasi dimanapun itu, nanti kalian bisa cari buy. Kalau mau supaya valid semuanya naik ya, minimal sih 15 menit balik lagi di atas 4140. Dah, itu enak banget kita cari buy nanti. Untuk sekarang di sini masih agak ragu-ragu, masih agak ambigu. Saya worry-nya kalau ini di bawah 4116 jadi chance of karakter 15 menit. Wah, ini marketnya bisa lanjut ke bawah sih, lumayan kencang nih, bisa sampai 4106 atau enggak ya, memang untuk mengincar 15 menit area base juga yang kemarin di sini saya udah buat juga ya. Sini. Tuh juga bisa. Oke, jadi hati-hati aja kalau dia mau ngebuy di sini. Bukannya nggak bisa, tapi hati-hati. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Kalau mau ingin sell,
Sebenarnya kemarin malam tuh bagus sih selnya. Kalau mau sel baru ya menurut saya sih ini tidak worth it untuk nge-sell baru karena bagian bawahnya di sini itu terlalu banyak pijakan untuk bisa nge-buy sebenarnya. Karena kalau ingin sell pun kalian akan berhadapan dengan daily dan H4 yang sekarang sudah switch ke bullish. Ya, jadi hati-hati aja. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.